eh, bagaimana gitu loh. Lo kan nama lo udah familiar sama Irwan Sakti gitu. Nah, iseng-iseng wah lo nih cara menilai ya kan. Cara menilai lagu agar ini diterima atau diterima oleh industri atau industri nyarinya seperti apa lagu-lagu yang ada saat ini gitu loh. Mungkin ada penilaian tertentu atau gimana gitu loh. Sebenarnya sih gini ya, kalau dibilang penilaian musik itu eh, musik tuh kan nggak ada yang jelek gitu. Nah, Cuman musik itu gimana bagus berarti caranya dong. kita bikin musiknya itu ditengok orang, ya kan gitu kan. Jadi Hmm, misalkan, ih hmm, keren nih gitu, ih kok ada sesuatu yang hmm, baru nih dari aransemennya gitu, atau dari hmm, liriknya. Karena ditengok hmm, orang kan bukan berarti dari aransemennya doang gitu, ya kan, dari hmm, liriknya juga gitu. hmm, Kayak misalkan gini dah yang kalau gue ya pribadi, makanya nih musik itu sebenarnya nggak bisa dinilai dengan bagus jelek, tapi hmm, dengan gimana apa cara biar musiknya itu kita tengok tengok orang gitu. Misal hmm, musik A belum tentu lu nengok, ya kan. Menurut gua penilaian hmm. gua musik A itu bagus, tapi menurut lu enggak juga nih, biasa aja, bisa bisa aja nih begitu Itu gitu. yang menilai Nah, siapa? Nah, yang menilai adalah label, orang label atau dari orang nah ini luarnya? dari umum dulu, kalau dari umum gitu. Oh, karena karena nantinya kalau dari label itu kan adalah sebenarnya kita melihat di umum apa yang terjadi saat ini, ya hmm, saat ini kita lihat di umum apa yang terjadi. Nah itu baru kita istilahnya bukan nilai ya, kita review, oh ternyata hmm, saat ini musiknya begini ya gitu. hmm, Jadi arahnya ke sini gitu, walaupun misalkan uh, musik itu banyak genrenya atau banyak apa bisa di apa secara didengar, pasti ada pendengarnya gitu, pasti ada pendengarnya hmm, gitu. Jadi musik itu pasti ada pendengarnya, walaupun lu nggak dengerin tapi gue dengerin gitu kan, kayak gitu kan. hmm, Nah, makanya kalau dari penilaian musik secara umum, musik itu sebenarnya musik semua sama, cuman hmm. beda beda ini aja, beda pendengarnya aja gitu, Berarti punya pasar masing-masing ya? punya pasar masing-masing. Nah, kalau balik lagi ke pribadi, misalkan gue gimana sih cara yang menilai musik gitu kan. Kalau menurut gue itu misalkan musik itu harus, menurut gue, rapi gitu. Hmm, Rapi bukan berarti bagus juga. Rapi itu artinya hmm, ya dari segi aransemennya ya rapi, maksudnya ketata gitu, nggak acak-acakan, nggak fales gitu. Jadi hmm, jadi terus secara produksi juga mixing masteringnya terutama yang bagus. Bagus artinya tuh uh, banyak teman-teman yang nggak memikirkan mixing dan masteringnya tuh biasanya saat ini ya, hmm, menurut gua. Jadi hmm, mereka cuman bilang musik gua bagus gitu hmm, gitu. Jadi arti mixing dan mastering itu saat ini banyak dari teman-teman yang melupakan gitu. hmm, Jadi cuman wah keren musik gua, bagus nih musik gua gitu. hmm, Bagus gitu. Terus udah gitu di mixing mastering juga dengan mungkin dengan orang-orang yang belum kompeten di mixing mastering. hmm, Jadi hasilnya eh ya menurut gua misalkan hasilnya nggak standar nih gitu. hmm, Gitu. Standar artinya juga misalkan balance-nya, misalkan ini kenapa drumnya maju, vokalnya di belakang, nah, kayak gitu-gitulah. Itu kan mixing kan di mixingnya kan. Nah itu dan banyak hasil yang menurut gue itu frekuensi belum karena gini, orang yang mixing mixing terutama ya, mixing itu kan harus tahu frekuensinya kan. Kalau hmm, drumnya kenceng itu vokalnya nggak masuk gitu gitulah pokoknya. Atau hmm, misalkan aransemennya ini, lagunya ini memang mengedepankan vokalnya misalkan gitu ya, vokalnya harus di depan.
atau vokalnya di belakang, gitar itu. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya banyak gue temuin tuh eh, kacau gitu. Lagunya bagus tapi mixing masteringnya nggak bagus, tetap aja kan kalian itu masuk ke kuping kan, ya kan? Kalau udah masuk di kuping kan itu pasti ke kepala terus ke hati kan. Gitu. Nah kalau dari mixing mastering Berarti ya, berarti selain menciptakan satu karya dari rekaman itu berarti kunciannya di mixing mastering ya iya untuk menilai pasti, semua lagu. Misalnya satu lagu iya, gitu loh. Jadi nggak cuma tracking, mixing mastering juga kunciannya ya iya. penilaiannya Jadi buat diterima. iya, jadi walaupun lagunya bagus nih, misalnya lagunya keren, kita lihat lagunya, dasar lagunya, wah lagunya bagus nih, ini bisa diginiin, gitu kan? Karena gini, kita biasanya nilai kalau gue biasanya nilai kalau misalkan lagu itu bagus, ya tetap bagus gitu. Ngerti nggak? Jadi misalnya kayak Hmm. dia walaupun cuma digitarin doang nih dengan demo gitu misalnya, belum direkam nih, gue cuma ngedemo doang, tapi kalau misalnya, ih, ini kok keren nih kayaknya nih, notnya nih, chordnya gitu. Wah, ada ya Nah, sound mastering tuh Imran Sati tuh gabung tuh wah keren nih, keren. bagian mixing mastering nih. Apa kabar Mas Imran? Keren-keren. Ini Halo, pengaruh bro. nih mixing mastering ini pengaruh berarti ya di Pengaruh satu banget. satu Pengaruh banget. lagu atau di semua genre berarti ya. Di semua genre. Karena gini, menurut gua, mixing mastering itu yang membawa, apa, yang membawa, apa ya, rasanya si lagu, itu sampai ke hati dan ke Oh. kepala itu dari mixing mastering. Jadi misalnya gini, ya lagunya enak gitu ya. Tapi kalau mixingnya aja awal, belum di mastering, kalau mixingnya berantakan, itu kan kita dengernya nggak enak, ya kan? Mm-mm. Tapi jadi kayak ada hati yang gini, aduh anjing nanggung, apaan sih ini yang kurang nih gitu. Lagunya enak tapi kayak Padahal ada yang enak ya pada kurang, dasarnya ya. padahal dasarnya enak. Nah itu bahayanya mixing mastering Hmm. gitu. Jadi Berarti uh, di ketika untuk masuk satu label itu gimana? Gak, apakah emang harus dari situ dulu atau gimana? iya pertama kita dengar pasti, kalau kalau jadi gini, kalau label itu kan ada sebenarnya gini, pengertian label dulu. Label itu kan Heeh. satu lembaga musik yang membentuk artis dari awal sampai dia Hmm. proses untuk dijual. Jadi dari awal misalnya kita belum jadi siapa-siapa Hmm. nih, terus udah nanti dibentuk sama tuh label, terus bajunya lah, image-nya atau itu image, terus musiknya gitu. Nah itu label. Kenapa kontraknya itu sangat mengikat? Kalau di label kan biasanya, Hmm. kalau image label kan kontraknya mengikat kan, karena label itu Oh. membentuk, putus nih gambarnya, pakai investasi kan. Nah kalau Hmm. kalau pakai investasi berarti secara hitungannya kan, lu udah gue bayarin rekaman, udah ini gitu kan. Nah itu gitu. Terus kalau ada yang 50-50, Hmm. yaitu kita kewajibannya apa, haknya apa, itu kan tergantung billing Hmm. sebelumnya. Cuman kalau kalau yang namanya label tuh membentuk artisnya dari awal sampai akhir. Nah kalau cuman kita master master punya kita nitip jualin ke Hmm. label, Hmm. itu kan kontraknya biasanya namanya titip edar Hmm. gitu. Jadi ibaratnya ini lagu master punya gue, kan lo yang tahu Hmm. dagangannya nih, cara dagangnya ibaratnya gitu, Hmm. dagangin dong Hmm. gitu, dengan pembagian Hmm. hasil lagi gitu. Itu bisa dinamakan misalkan titip edar, atau memang perusahaan tersebut arahnya ke hanya musik distribusi Hmm. Berarti gitu. pengalaman lu kan beda ya dengan dulu. Itu beda dengan yang sekarang. Pengalaman lu kan beda dengan sekarang. Lu Halo? eh, apa banyak lah itu wannabe atau maybe lu itu wannabe ya kan itu perbedaannya seperti apa sih perbedaan perbedaan dulu dengan sekarang lu menilai musik
di band-band agar diterima gitu loh untuk menjadi salah satu artis gitu gimana? Halo, Kan banyak band-band yang putus-putus memang Jis. mereka ngasih demo ke lu gitu karena kan lu sebagai Oh, labelnya gitu. Terus ah, untuk mencari yang memang kualitasnya memang memenuhi syarat itu gimana? Bedanya dulu dengan sekarang banyak nggak perbedaannya? Kalau kalau menurut gue ya pribadi sekarang banyak yang perbedaannya banyak lebih pada digital sih. Menurut lu gimana gak? tadi sempat putus-putus tuh depannya Jis. Iya, perbedaan pengalaman lu di label, lu kan dulu kan di label kan. Perbedaannya apa sama yang sekarang dengan Ah, kondisi larinya kepada digital semua gitu loh. Perbedaannya apakah sangat mendasar nah atau kalau yang memang dulu itu kan mungkin banyak? ibaratnya media. Halo. Hmm, Jadi di bawah tahun halo. 2000, sekitar 2008 ya, 2008 ke bawah itu kan Hmm, informasi masih sedikit, media juga masih sedikit ya kan. Terus hmm, kayak belum mudah untuk membuat sebuah label gitu. hmm, Nah kayak gitu-gitu. Jadi ya udah biasanya mereka pasti mengenduk pada label-label yang udah established ya, misalnya kayak major label gitu-gitu kan ya. Atau kalau mau hmm, bikin label, hmm, nah mereka menganggapnya sebagai label indie bilangnya, hmm, ya kan. Tapi setelah digital itu berkembang, itu kan jadinya kita lebih mudah untuk membuat satu manajemen lah gitu, manajemen terus jadi hmm, bilangnya jadi sebuah label misalkan gitu. Misalnya label, misalnya ada letter gitu ya, hmm, berarti sebuah manajemen. Terus hmm, bisa aja gue jadi label nih gitu dengan gue punya hmm, program seperti label gitu kan, dan kita hmm, lebih mudah untuk mendaftarkan ke digital sekarang kan. Ya misalkan hmm, di Indonesia ada Orchard Orchard gitu ya, di Orchard untuk agregator, jadi kita sendiri juga bisa bergerak hmm, bergerak sendiri gitu. Nah bedanya itu sekarang hmm. karena medianya sudah luas ya, udah apa namanya, udah luas lah, udah berkembang gitu. Berkembang Jadi ya, di situ udah aja sih. berkembang Jadi ya. kita bisa, bedanya kita bisa merilis sendiri kan gitu kan ya. Terus jualan juga jualannya bisa dengan pola sendiri gitu. Itu dengan Hmm, mau kita. Nah pada saat jualan nanti itu baru membuktikan bahwa bener nggak rencana plan lu untuk membangun artis hmm, gitu. Jadi hmm, bukan yang kita rilis terus eh, apa namanya udah selesai gitu rilis terus udah sebar gitu, kayak hmm, gitu gitu hmm. gitu. Berarti punya penilaian tertentu ya dari sebuah atau seorang bekerja di label berarti punya penilaian tertentu ya tersendiri yang memang agar diterima memang dan agar bisa dijual gitu dari segi kualitas dia punya lagu, punya karya, terus nanti ketika mixing mastering, nah itu ya mixing mastering itu udah sign kontrak atau memang masih belum nggak atau dia mereka mengajukan label ke label mixingnya ada yang kurang atau gimana tuh? Atau dari mereka yang udah mengirimin demo harus mixing minimal. Gimana gimana, putus-putus gimana. Iya, bagaimana untuk bisa diterima ketika lo mencari untuk sebuah band itu bagaimana? Apakah mereka harus mixing mastering atau minimal mixing dulu? Nah, yang tadi yang perbincangan itu kan mixing mastering kualitas itu kan apakah emang udah desain kontrak dengan label baru Oh, memberikan yang memang bagus gitu loh nih harusnya begini hmm, ada begini gitu. Itu kan hmm. ketika udah sign kontrak apakah memang mau mengirimkan demo harus punya standar minimal mixing gitu atau bagaimana penilaian dari sebuah label itu mencari band gimana dari segi kualitas ya. Ya makanya awal kan tadi misalkan demo ya, demo kan dikasih, jadi misalnya lagunya udah tadi ya kita udah review, wih asik nih lagunya gitu kan ya, Hmm, gitu. Nah sekarang tinggal eh, kitanya atau si artis, calon artisnya nih pengennya gimana gitu. Kalau hmm, di gua ya, kalau hmm, dari gua misalkan eh
ya udah misalkan mau desain misal gitu, ya udah dengan ketentuan Mm-mm. ini produksinya atau mixing masteringnya dari kita misalnya gitu kan, karena kan kita awal udah percaya dulu tapi nih ya Mm. sama si kontennya nih ya, sama si lagunya gitu, oh ini bisa nih kita jual, atau misalkan ini bisa nih Mm. kita cariin pasarnya gitu, seperti itu. Mm. Nah setelah itu baru Mm. pematangan tuh, entah itu tag lagi, nah gitu. Nah tag Mm. lagi itu kayak tadi, jadi secara deal di awalnya gimana, apakah kita yang produksi ulang, kan berarti ada investasi yang akhirnya nanti pada Mm. sharingnya akan berubah kan gitu. Nah atau misalkan si Mm. artisnya enggak mas nih gua nitip aja, jadi nitip edar jadi Mm. ceritanya Mm. gitu kan, gue titip edar, Mm. titip jual lah gue di lu nih gitu, dengan misalkan Mm. eh, kita dari tim labelnya misalkan kasih suggest ya, apa kasih kasih diskusi dulu gitu, oh ini lo Mm. mixing masteringnya apa kayak lo pengisiannya enak, pakai ini dikit, pakai gitulah, jadi diskusi-diskusi musik Mm. gitulah gitu, karena biar gimana pun juga yang tahu pasarnya kan ibaratnya teman-teman yang Mm. di marketing and salesnya ini ya, dalam hal ini kan kalau mau kerja sama Mm. sama label atau musik distribusi pasti yang lebih tahu mereka, karena mereka di situasi yang di tempatnya dia gitu. Kadang gini juga, pengen bilang nih bagus bagus gitu, cuman ketika kita jual kok trafficnya kecil ya, udah push nih promo tapi kecil juga gitu, Mm. gitu kayak gitu. Nah Mm. kita ngerasain yang di segi marketing and salesnya gitu. Nah itu kan Mm. ibaratnya kita mesti satu visi dulu sama si artis kan gitu. Nah secara gitu sih, Mm. secara secara penilaian ya itu dari awal dulu sebenarnya, dari demo dulu, terus nanti kalau misalnya udah terjadi oke deal ya, ya udah tinggal gimana nih, lu mau kontrak Mm. yang uh, kita sama-sama kerjakan apa yang kita bisa gitu ya, namanya join Mm. GV ya, namanya GV kalau gue Mm. nyebutnya. Mm. Atau misalkan ya udah gue percaya diri nih, gue percayalah gitu sebagai musik Mm. distribusi, ya udah deh nih lu rekaman lagi nih biar oke, biar bagus gitu, dengan standarisasi apa yang Mm. ada di musik distribusi atau label yang gue tempatin gitu. Nah ya udah Mm. nanti kalau dia oke ya kita pakai kontrak yang itu, atau misalkan oh enggak mas nanti semua biaya dari gue cuman minta saran aja dari lo, misalnya deh kayak gitu, Mm. ya nggak apa-apa kita saranin, Mm. nanti ketika udah selesai ya udah kita kita yang bantu jual misalnya gitu. Nah itu kan Mm. ada ya di belakangnya nanti ada kontrak yang emang bagi hasil lah. Iya. Cuman yang pasti kalau menilai sebuah lagu sih menurut gue lagu tuh masing-masing orang punya rasa yang beda ya dari penilaian sebuah lagu gitu. Mm. Ya kan kayak misalnya gini, gue nggak bisa menilai Mm. musik metal gitu, jujur aja gue nggak bisa menilai musik metal, Mm. tapi metal tuh Mm. bagus gitu. Nah kayak gitu-gitu, tapi gue kalau kalau dengerin Tertentu, metal gue tertentu suka. Gue lagu-lagu suka tertentu dengerin ya. metal. Iya, jadi gue suka musik metal, tapi gue nggak bisa nilai ini bagus apa enggak gitu. Gitu. Bagusnya Hmm. musik metal di mana sih gitu. Gue nggak bisa nilai, tapi gue bisa menikmati musik metal, tapi gue nggak bisa nilai mana yang bagus, mana yang itu kalau gue misalkan. Ya, kayak Oh, gitu-gitu. Kan kita oh, masing-masing punya, makanya eh, kalau secara ini, secara apa, eh, apa penilaian musik bagus apa enggak gitu sebenarnya itu masing-masing. Kalau di label kan ada hmm, A&R kan. hmm, Nah, hmm, A&R-nya yang bisa menstandarkan itu biasanya gitu. Misalnya Mas label nih bagus. hmm. Ini mesti diginiin, mesti digituin musiknya, image-nya mesti diginiin gitu-gitu. Itu Harus dari nyelam segi nyelam pasarnya juga gitu ya. Harus pasarnya kemana nih? Kayak waktu iya, iya. kemarin tuh Nah, IPM tuh kayak gitu kan. Pasarnya nih waktu itu label besar ngebuka label baru kan itu yang ada di Jewingki. yes Itu gitu. Misalkan Sony Musik oh kita sebut ya. iya. Sony Musik buka Ya, kemarin, buka dangdut, buka sub label dangdut, sub label apa IDM, DJ kalau nggak yes, salah ya. iya. Kalau Sony Musik yang lalu dulu ada PRS, ya kan? Isinya tuh yang Iya. kan ada metal, ada apa ya? Terus kayak
Aquarius juga dulu di apa ada Pops. Pops musik. Ya Mm-mm. gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi itu ya itu akhirnya eh, secara musik penilaian musik itu jadi tergantung gimana kita mau eh, jualnya. Hmm. Ya kayak dulu misalnya Iya di iya Pops iya ada iya. ada apa? Ada Tipe. apa namanya? Yang ska gue lupa. Tipex, Tipex. Tipex, iya ada Tipex. Kan Tipex kan Heeh. karena di Aquarius Tuh, nggak masuk kan. ada yang komen tuh, PRS sublabel didirikan oleh Andi Julius tuh. Imran Iya, Sati komen tuh. yoi. Itu deh, almarhum. Iya, Iya, kalau pop iya. musik tuh ada Tipex. Selain Tipex apa ya itu? Banyak lah ada Waktu kalau itu nggak salah yang Laluna kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya, Laluna. apa siapa ya lupa gue. Hmm. Pokoknya ada beberapa lah yang Hmm. oke gitu. Hmm. Ya Tapi gitu. kenapa sekarang udah nggak ada ya sublabelnya ya? Ya Sublabel, sublabel karena iya. mungkin kemarin kan sempat eh, kayak gini karena apa? Karena kita musik band-band yang independen ya kita bilang band Hmm. indie gitu ya. Indie itu kan independen kan Hmm. maksudnya adalah itu. Hmm. Nah, tapi di sini kadang-kadang suka kurang bener sih itunya, Hmm. kaprahnya gitu. Ya gak? Musik ini bisa jadi Hmm. menurut gua nih, band ini adalah Hmm. band yang belum keterima label atau band yang independen. Nah, itu dua loh, bener gak? Menurut gua nih, ya gak? Gua bilang Iya iya band iya. indie. Tapi ketika label itu, Hmm. ayo masuk sama gua, lu masuk gitu. Tapi kalau independen kan, wah Hmm. enggak, gue mau jual sendiri. Gue udah punya tatanan Iya iya konsep iya iya. sendiri yang bisa gue jual. Gue udah tahu jualan gue di Iya, mana. jalan sendiri. Iya Itu iya. itu menurut gue harfiahnya dari si musik indie itu, independen maksudnya kan. Heeh. Nah gitu. Jadi kayak gitu. Menurut gue yang gue udah apa, Heeh. se gue berjalan gitu ya. Jadi gitu. Nah, Nah nah lu sekarang boleh musik itu kan label ya. Itu indie atau apa? kalau gue sih Selain ya dulu label wannabe segala macam, nah lu kan boleh musik. Itu cikal major bakalnya major. gimana? Apakah mengedepankan indie doang atau memang mainstream juga sih boleh musik dan khusus Jadi gini, digital? kalau ya tadi kan label kan major atau indie Heeh, kan kayak gitu kan. heeh, Indie kan heeh, artinya heeh, independen tuh ya udah heeh. gitu. Kalau major kan ya kita tahu lah major yang Mainstream. Heeh. major tuh yang ibaratnya yang memimpin lah kan major yang Iya. kontennya paling banyak, yang kontennya Heeh, paling terus promotionnya juga udah punya heeh, tatanan yang baku kayak heeh. gitu. Iya. Nah sementara ini menarik juga nih dari Bro Sound Session Mastering. Wah, keren nih. Ya itu Iman Sati. Ini Pak Iya, De Iman Sati tuh. Legend tuh. keren. Keren keren. Bener. Berarti itu Nah, cikal bakalnya itu gimana? Boleh musik lo? kalau ini cikal bakalnya pertama sih sebenarnya kita pengen kalau yang dari boleh musik sendiri ya, gue pengen Heeh, teman-teman. Sebenarnya kalau dibilang label indie, iya. heeh, Kenapa? Karena tadi indinya adalah independen ya, maksudnya heeh. label dibangun Ya. sendiri, segala macam independen. Nah, dengan Heeh. karakteristik yang kita pilih sendiri gitu ya. Jadi misalnya lu gue mau band metal, gue Ya. mau band apa gitu. Nah, ini tadinya Oh. kita pengen naungin teman-teman yang bagus gitu, yang Heeh. keren, yang bisa ibaratnya yang yang musiknya atau lagunya bisa tetap ya balik lagi ke Heeh. jualan ya. Heeh. Walaupun jualan tadi balik lagi juga jualan itu tetap Heeh. jualan itu ada di macam-macam uh, Heeh. segmen ya segmen gitu. Nah gitu ya Heeh. bentuknya gitu. Kita pengen teman-teman yang belum belum ada terutama digitalnya karena kalau yang Heeh. si boleh musik ini kan kita kuatinnya di digitalnya gitu Heeh. soalnya kayak macam RBT apa eh, apa namanya tuh digital store itu nah kita kuatin di Ya, situ digital store.
kita kuatinnya di Tahun situ berapa tuh gitu. ya lo? Boleh musik berdirinya di tahun berapa? Terus digital tuh meledaknya di tahun berapa? Nah, kalau boleh musiknya, gua itu awal dulu tahun 2003 di boleh musik. Bukan boleh musik dulu, namanya masih boleh mobile ya, Belum. boleh.com dulu. Hmm. Boleh.com. Nah, itu awal dulu kita udah digital. Jadi tahun Hmm, 2000, hmm. mulai 2002 itu kalau nggak salah ya, itu udah mulai Iya, ringtone kan. Ringtone, iya, jualannya ringtone. ringtone game boleh.com tuh. Iya. Hmm. Nah, tapi pada saat itu regulasi di Indonesia belum belum sampai yang sedetail itu. Maksudnya bukan belum apa, belum informasinya belum luas dan belum sampai sedetail itu. Jadi kita masih Hmm. bikin aja kan gitu. Nah, begitu masuk di era-era Hmm. ringtone juga, tapi 2004, 2004 itu udah mulai yang namanya royalti di ringtone, bagi hasil di ringtone. Jadi udah mulai Hmm. synchronize nih antara label sama kita Hmm. punya content provider. Dulu kan boleh tuh content provider ya. Iya, RBT dan ringtone ya. Ya, RBT belum ada tuh. RBT baru 2005 deh kalau nggak salah, atau 2006 gitu. Itu udah Lima mulai tuh. enaman apa tujuh? Lima enam tujuh kalau nggak salah ya. Ya, 2005 kalau nggak salah tuh udah mulai masuk, karena itu industri dari Hmm. Korea sebenarnya kan. 2005 itu baru Hmm. masuk. Nah, the first gitu ya yang nyobain RBT itu kan dulu boleh.com, karena langsung dari Korea kita apa cobain apa ya, perusahaan-perusahaan content provider Korea ini mulai menjajaki telco dulu, operator, untuk menjual musik Hmm. yang akhirnya apa label-label jadi ikutan, karena lagunya kan dulu dulu kita karena content provider dulu masih izin sama label, label belum bisa Iya. production kan, jadi label masih sama kita Nah, nih. Tapi begitu udah mulai berkembang bisnisnya, jadi label punya sendiri gitu. Ceritanya gitu tahun akhirnya 2005 ketok palu di boleh musik bolehmusik.com tahun berapa tuh? tahun dua, kalau boleh musik.com sih 2019 awal, karena gini, kita Hmm. banyak yang nitip gitu kan, di boleh itu banyak yang nitip band-band, tapi tetap tetap boleh.com namanya, boleh ya, boleh namanya, Hmm. boleh net gitu ya nama perusahaannya. Jadi waktu itu gue juga masih di label yang sebelumnya kan, masih di media sama label juga sih. Terus akhirnya Hmm. di 2018 akhir itu Hmm. uh, dari teman-teman dari boleh yang udah lama juga, teman-teman gue lama juga itu bikin yuk gitu, kali kita satu visi misi gitu kan, ya udah ayo gitu. Akhirnya dari situ mulai kita, ya udah kita kita apa kita jalanin deh yuk gitu. Akhirnya Jalan kebentuk lah yang namanya boleh ya, musik. di tahun 2019 awal ketok palu ya kan, langsung diketok palu. Ah, tuh. Berarti Terus untuk digital label berarti ya. kalau label, kalau untuk jualan kita di digital sih fokusnya. Cuman kalau Hmm. untuk promosi kita ya di semua, kita di radio juga. Jadi setiap Iya, iya, artis-artis iya, itu iya. yang cocok segmen ya, terutama yang cocok segmen Mm-mm. itu kita sebar ke radio. Nah gitu. Jadi kita sebar ke Totalnya radio. udah berapa tuh dari tahun 2019 sampai 2000 sampai sekarang itu total udah berapa artisnya di Apanya? Boleh Musik? Total Nah, artisnya itu banyak ya? total artis Gimana ya itu, tuh? nah kita nih total artis nggak di full masuk semua gitu ya. Tapi kita kita Hmm. kita kurasi juga gitu. Kita kurasi juga yang kira-kira Hmm. gitu, yang kira-kira udah rapi gitu, yang kira-kira. Karena apa? Karena effortnya nanti kita ketika laporan laporan ke Hmm. artis dong ya kan, nanti kan itu Hmm. laporannya kan kita banyak banget kan pasti kan, makanya kita terus Hmm. Hmm. kayak rotasi dari promosi, kita lihat-lihat juga gitu, kalau artis ini nggak bisa gue promosiin, ya paling kerjasamanya cuman kayak ya udah, jadi gue nggak bantu promosi, ya gue akan bilang di depan sih, kalau misalkan gue nggak bantu promosi nih karena lagu lu nih nggak bisa dipromosiin di area-area promosi Hmm. yang konvensional ya, radio segmen nggak masuk gitu, terus Hmm. operator juga kan ada Hmm. segmen-segmennya juga, itu nggak masuk juga Hmm. gitu. Jadi gue lebih, nah gue lebih
biasanya gue bikinin mereka ekosistem. Jadi artinya gini, kalau digital pasti ada ya, digital pasti ada nih. Nah, dia kita bikinin kayak misalkan ya udah lu mau kemana nih, mau ada merchandise kah? Jadi yang kita fasilitasin. Jadi bisa gini, oke, lu nggak apa-apa, lu nanti kalau mau jualan ini merchandise misalnya, ya udah kerjasama sama gue juga, gue ada cetakan gitu. Jadi lu nggak usah modal, pakai fasilitas gue, kita bagi hasil dari sisi yang lain kan itu kan. Kalau dulu ada event gitu kan, ini event belum jalan ya kita Berarti bagi-bagi dibuat hasil satu dari. manajemen tersendiri ya di dalam satu rumahnya ya. Jadi kalau manajemen kita selalu balikin ke teman-teman. Kalau manajemen ya, misalnya manajemen artis A gitu, itu gue balikin ke teman-teman. Jadi ya manajemen lo sendiri yang ngatur. Cuman kalau mau dagang di apa yang kita fasilitas kita punya, bisa lo pakai. Gitu. Digital apa. Jadi memang dibikinin. Lo ibaratnya gini ya, lo nggak laku di sini tapi lo mungkin laku di sini. Nah, lo nggak laku di Nggak laku digital di A nih, tapi coba laku di B lo coba gitu. mungkin di merchandise lo laku. Gitu. Nah kita bikinin fasilitas itu. Ya. Iya, Jadi iya, 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 iya. Ya. ya, jadi teman-teman tuh udah nggak pusing gitu yang aduh ini ntar wah ini enggak. Kita selalu diskusi lah gitu. Awal kita selalu diskusi. Lo akan punya ini, lo akan bisa punya ini, ya silakan lo bisa, lo sanggup yang mana untuk megang gitu. Jadi kita fasilitasin yang megang tetap sendiri gitu. Iya, dan memang lu mempunyai benang merah yang memang tetap ya dalam arti sebagai label ya. Benang merahnya tetap walaupun digital gitu. Iya, iya. Ya karena kita pengennya sih gini, dari lagu tadi kan awalnya dari lagu itu ya, dari lagu misalnya lagunya sudah bagus, terus kita sebarkan ke media juga oke, gitu kan. Pasti kan kalau lagunya bagus, insya Allah di media juga diterima dengan baik. Gitu. Maksudnya artinya gini, wah keren nih gitu. Ada willing teman-teman radio gitu mau nyetel gitu, karena bagus gitu, cocok gitu. Nah setelah itu ya lagu kan itu berjalan dengan sendirinya ya. Kalau bagusnya berjalan dengan sendirinya. Maksudnya kalau di radio ya diputer, kita maintain tetap segala macam. Nah si artisnya ngapain masa diem aja kan gitu kalau menurut gue. Karena gue kan ibaratnya gue kan musisi ya, jadi gue kalau udah naruh di digital terus gue ngapain? Kan digital udah jalan, promotion udah jalan, kita bisa promosiin lewat sosmed, gitu kan. Kalau mau iklan bisa iklan, gitu. Abis itu lu ngapain gitu? Masa lu diem aja nungguin digital mulu? Kalau giliran udah datang harus bergerak juga ya. Bener, karena musisi itu kan entrepreneur ya. Lu modal sendiri ya kan, alat lu beli sendiri, ya gak? Alatnya tapi itu ada yang join juga. Boleh musik JPI musik ada yang join ya. Dia join berarti join apa tuh? JPI Mas Ivan. Oh iya. Berarti dia Mas Ivan. sublabel atau kerjasama sama boleh? Nah, kerjasama dia aja ya. Dia kerjasama. Jadi Mas Ivan nih sebenarnya unik nih waktu ke Balai Musik, itu cerita awalnya. Jadi Mas Ivan tuh waktu itu datang sama Windy ya, sama istrinya. Nah, mau ngobrol, terus akhirnya ini ada album yang belum pernah gue lepas. Pertama Windy. Artinya gini, sudah dilepas tapi waktu itu kan belum ada RBT dan lain-lain. Jadi wah itu masih di CD aja gitu. Dan belum ada jualan lagi. Ya udah cobain yuk. Nah, kalau gue sih selalu gitu ya. Ya cobain aja gitu. Nah, tiba-tiba Mas Ivan ngomong nih, Mas, gue ada album nih tapi tahun 2009. 2009 dia punya album ya, yang Yerusalem. Take over ya, sama take over atau bukan? Bukan, sendiri. Nah lo aja gak tahu kan? Solois kan? Solois ya? Iya. Udah rilis belum sih? 2009 udah pernah rilis, cuman ya udah karena mungkin iseng atau udahlah gitu. Nah,
ketika masuk di ngobrol, kita diskusi. Nah, kita coba, ya udah mau cobain nggak? Gitu. Karena apa? Gue yakin pasti dia punya pasar. Karena pasarnya belum Iya. dikulik, jadi nggak kelihatan. Jadi biasanya kan teman-teman kan nggak mengerti, belum mengerti yang digital kan. Misalnya kayak RBT mesti diapain sih? Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Terus si DSP mesti diapain sih? Nggak cuma naikin doang kan, Mm-mm. naikin didiemin, ya nggak bakal. Nah, sama si Pan tuh ngobrol. Jadi mas cobain aja di RBT. Dan alhamdulillah maksudnya RBT di tahun, walaupun gak gede-gede banget, tapi pendownloadnya ada. Pendengarnya pun ada. Hmm. Gitu. Ya ibaratnya Punya gini lah. pasar tersendiri ya. Iya. Lagunya itu ibaratnya gini, lagunya lu mesti 3 kali apa 2 kali apa 3 kali dengerin kan baru yang oh iya iya ya Mm-mm. gitu kan. Iya, Ya iya, kalau gua iya, ya iya. gitu. Lagunya bagus tapi lagunya bagus tapi kita, nah tapi ternyata itu punya pasar. Itu menariknya kemarin. Gitu. Hmm. Walaupun nggak banyak lah yang wah kayak siapa gitu meledak nggak meledak gitu. Tapi dia punya punya fans yang loyal. Ibaratnya kalau kita bicara RBT kan bukan airplay ya. RBT kan orang niat pengen Iya. download. Download dengerin. Nah berarti kalau RBT-nya aja ada trafficnya, berarti kan orang ada fans yang benar-benar pengen udah download terus bayar lagi. Nah, Berarti kan loyalnya gimana? kalau nggak niat-niat banget dia nggak bakalan gitu kan gitu ibaratnya kasarnya. Iya, iya, iya. Gitu. Nah Total itu. artis ada di Boleh Musik ada berapa? Totalnya dari berapa banyak genre Oh, kan itu kalau ya? total gue lupa ya karena ada label juga nitip juga karena yang nitip di kita kan label-label juga kan, jadi ada labelnya, salah satunya labelnya KFC. Nah itu Hmm, labelnya KFC tuh banyak artisnya, makanya kalau dihitung sama itu kerja sama artisnya banyak. berarti nggak cuma band, berarti ada label juga yang memang kerja sama, merger kali ya Iya, sama Boleh ya? iya, karena kan Oh, kita boleh musik punya infrastruktur, ya kan infrastruktur digital telkonya udah ada gitu, udah dari tahun 2002 gitu kan, kita bisa pakai itu buat gitu. Nah itu tapi yang banyak gak yang kirimin band-band indie itu ke lu, dan memang dengan kondisi pandemi gini banyak gak yang suka ngirim-ngirim lu, wah karena kan tahu ya lu menang kan di digital ya. ya. Nah di pandemi ini itu yang ngirim, justru gini uniknya nih, pandemi itu kan gue awal pandemi itu gue ngerasa Hmm. wah gak ada lah nih yang rilis gitu, kita bikin artis kita plan rilis deh gitu, akhirnya kita plan rilis satu misalnya kayak kita todongin lu mau rilis kapan, rilis kasih plan gue setahun mau rilis kapan, artis A terus ada artis B gitu. Nah begitu Hmm. pandemi itu ternyata sekitar bulan-bulan Septemberan tuh udah mulai Hmm. ada ada Naik apa naik, ternyata benar-benar pergerakannya yang ya. benar-benar gila ya keren ya. Dan akhirnya sampai sekarang sih menurut gua buat rilis itu udah nggak ada masalah sama pandemi, udah aja gue rilis aja dengan cara gue gitu ibaratnya gitu ya. Kebetulan karena gue Berkarya aja ada terus boleh musik agar tuh, konsisten. iya mereka cuman mereka nyari pokoknya gue biar konsisten aja gitu, walaupun nggak ada duitnya nih misalnya gitu kan, nggak apa-apa yang penting gue eksis ada. Bahkan ini loh Jis, gue kan ada boleh musik.com ya sama kayak dapur letter lah Iya. ya, cuman kita beda Eh, beda beda kiblat ya. Kalau Bruno itu kan iya. rock apa gitu. Kalau gue agak campur, ada Koreanya juga. Nah, Eh, buat yang ngirim-ngirim itu, Jis, band indie atau enggak band atau Hah? enggak label-label yang baru-baru, itu setiap hari tuh bisa 10 sampai 15 press release gua. Iya. Setiap hari Berarti banyak dong yang memang banyak rilis. banget. Nah, berarti kan intinya adalah pandemi lu gak usah takut gitu. Kayak tinggal gimana cara lu aja Eh, nyari duit. Kalau kita bicara duit ya, gimana cara iya. lu nyari duitnya aja. Tapi rilis ya rilis aja gitu. Kan orang banyak cara kan Berarti sekarang kan. berarti tetap berjalan planning lu dong. Berarti tahun ini banyak dong, ada beberapa band yang memang udah rilis dong ya.
banyak. Kalau yang kerja sama kita, banyak. Bahkan besok eh, apa namanya, besok ada tanggal 1 tuh Windy itu baru akan ngeluarin lagi mini album gitu. Baru Oh semangat. Iya. ya. Terus Mas Ivan nih, Mas Ivan JPI itu dia sudah bikin plan dari bulan Juli kemarin. Dia bilang gitu, Kak, pokoknya gue setiap bulan mau keluarin video klip dari Take Over gitu. Jadi Oh. bikin klip tuh yang join-join itu ya, apa ya, sama Take Over kan dia Iya. touring ya. Nah dia Iya. bikin itu sampai bulan Desember kalau nggak salah. Lu bisa kebayang Wayang gimana nih? Wayang. semangatnya. Hah? Wayang Kalau gimana nih? Anak band wayang, wayang segera. apa boleh musik ya? Iya, yeah, insya Allah. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, ya itu ya, maksudnya teman-teman yang semangat begitu, itu jadi bisa apa? Bisa apa? Apa namanya tuh? Mempertahankan eksistensinya gitu. Banyak kok Berkarya teman-teman itu terus ada. ya. Iya, intinya itu sih sebenarnya. Nah, balik lagi ke lagu, itu lagu intinya sih pokoknya lagu itu satu dari awal tuh harus enak dan punya hook. Hmm. Hook itu kan macam-macam ya, ada di biasanya ada di ref, notasi ref, ada cuman not doang gitu kan. Ada yang awalnya Iya, 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 iya. iya kan, ada yang sebuah lagu gini, ada yang sebuah lagu eh, awalnya kita dengar susah banget, tapi refnya terus jadi hook gitu ya. Hmm. Nah itu jual hook gitu kan, jual jual ref ibaratnya gitu. Ada yang bisa dijual dari lu sebagai posisinya di label ya kan, lu mulai mencari yang bisa Hmm. dilihat dinilai. Tahun depan gimana gak? Kalau kalau gue sih positif ya, tahun depan mah insya Allah sih bisa lebih lebih maju ya, menurut gue ya. Mm-hmm. Gue sih positif sih, arahnya sih positif. Band-band juga banyak, ada beberapa yang mau akan planning tahun depan ya. Oh kalau yang gua ya pasti jalan. Jadi Iya. maksudnya gini, yang artis-artis yang sudah masuk di kita tuh biasanya eh, dari kitanya, walaupun kerjasama tapi Mm-mm. kitanya juga Mm-mm. punya standar. Artinya gini, kita kasih standar atau kita kasih suggestion lah, kasih apa, kasih Mm-mm. saran misalnya gitu. Pokoknya lo 1 tahun Mm-mm. minimal 3 ya, kita dari awal gitu dulu. Kita kasih Mm-mm. lampu dulu, Mm-mm. ya lu 3 nih gitu. Montar Mm-mm. setelah kontrak tiba-tiba dia setahun satu, itu udah Mm. berarti udah resiko dia gitu, ya kan. Iya, iya, Yang iya, penting kita iya, udah iya. kasih standar, kita udah kasih saran kenapa harus 3, kenapa harus 4, karena setiap hari aja gua aja ke menerima sekitar 15 ini kan, 15 press release. Banyak juga Lumayan ya. banyak juga itu kalau 15. Dan sekarang tuh ya, jangan pernah takut jualan di Indonesia menurut gue. Kenapa? Karena Hmm. label-label luar itu tuh banyak yang ngirim ke gue, termasuk Sepultura Oh loh. ya? Gue nggak kebayang Sepultura ngirimin tahun lalu ya. Ngirim untuk digital atau gimana di Ngirim wilayah Indonesia? ngirim press release. Jadi label luar negeri nih ya, yang label ya kita bilangnya label indie juga ya, label indie luar negeri Hmm. kayak ya pokoknya menaungi mereka itu dari Amerika, dari Norwegia, dari Swiss, dari Brazil tuh yang si Sepultura itu ngirim. Ya, ya, ya. Ada Century Media, ada Nuclear Blast, ada Napalm Records kalau nggak salah ya kan, itu masih tergolong Iya, indie tapi udah di mainstream di udah. sana. Iya, kalau di Norwegia ada Target Record namanya. Terus ada lagi Hmm. Hopeless, ada Hopeless. Ada yang Oh di iya, Amerika tuh Hopeless ya benar. itu rajin tuh mereka ngirimin. Yang pada akhirnya ada, jadi mereka merekrut orang Indonesia nih untuk Oh ya? mendistribusikan. Tadinya langsung nih, tadi langsung dari sana kirim. Nah ini pelan-pelan ada satu misalnya wakilin si label A gitu dari ini masukin ke Hmm. sini. Berarti kan menurut gue berarti Oh. pangsa pasar Indonesianya tuh kan
luas. Ya, Hmm. nah sekarang mereka aja kesini gitu, masa kita keluar kayak gitu, orang pasar ada di Itu sini. itu kapan? Udah ketika mulai pandemi atau mulai udah 3 tahun yang lalu gak mereka ngirimin udah ke mulai Indonesia? udah mulai dari kalau gua kan karena mungkin medianya baru ya, medianya baru 2 Iya, tahunan setengah ya, jadi gue baru terima tuh iya. sekitar setahun setengah yang lalu, jadi setahun gue berjalan, nah itu baru jalan. Makanya kalau kalau ada yang di ngulik musik tuh ada yang dari Amrik tuh bandnya, udah lupa apa, Mothers apa gitu lupa, itu ada tuh yang dari Amrik. Terus kita Oh, ditawarin iya 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 ditawarin iya. juga waktu itu sama yang dari Taiwan, adalah salah satu artis terkenal Taiwan juga ada. Tapi ada juga beberapa label yang ngirim ke gue, cuman gue diemin aja. Label luar ada yang ngirim ke gue loh. Ah, Terakhir itu, iya ada yang ngirim ke gue loh label luar. Rilisan macam itu. iya, iya. Di mana? Gue diemin aja. Iya, berarti kan ibaratnya gini, berarti Indonesia nih mereka lihat gila lah pasar musiknya aktif banget ya gitu. Secara secara penggunanya, Hmm, secara Indonesia itu 220 berapa sih kan 250 juta ya orang. 250 juta iya orang. 200 juta lebih. Iya, lah dia negaranya misalnya Norwegia berapa juta gitu kan. Kita Iya. sekian ratus juta gitu. Jadi emang pasarnya di sini bagus, tapi balik lagi lagunya juga mesti oke, terutama tadi begitu sudah jadi lagu, udah jadi lagu itu lagunya ya materinya lagunya udah bagus, terus ada hooknya yang penting sih. Jadi lagu tuh hooknya ada di mana? Gitu. Segini dah, kayak Tapi si apa? Kayak Nadine misalnya, Nadine Amiza nih, tapi Nadine iya Amiza. Nadine Ya itu yang lo denger apaan pertama? Yang menurut lo nih yang, wih gila nih, lo cepet nyangkut gitu. enak aja. Hah? Enak doang, ada partnya nyangkut dikit doang Nadine. Musik ya. Kalau lo di Berapa musik ya. part? Kalau gue di Hmm. lirik, Hmm. coba lo kebayang nggak? Bun, yang itu, Bun, hidup berjalan seperti bajingan. Lu bolak-balik nggak tuh? Lu balikin lagi seperti bajingan. Yang bajingan bundanya apa dia cerita? Bun, bun gitu. Hidupnya bajingan gitu. Kan Iya, gitu kan. Lu nelaah dulu kan. Tapi itu yang bikin lu berulang. Dengerin lagi. Oh, dengerin lagi. Oh, dengerin lagi. Lama-lama iya juga nyangkut di sih. kepala lu. Keracunan lama-lama kan gitu. Nah itu salah Tapi satu apa? IDM tuh Hook. ya IDM tuh ya hook di IDM itu gue akhirnya menerima beberapa part yang memang yang lo bilang itu hooknya segala macam kayak Dipa Barus. Akhirnya gue mulai kebuka tuh kayak Dipa Barus tuh siapa lagi tuh yang lokal di sini. Nah itu gue ngeliat kenapa yang label Sony mau membuka sub label khusus di EDM. Apakah dia mau mengedepankan EDM eksploitasi untuk luar? Terus gue juga bingung apa mau cuman EDM doang atau khusus EDM doang gitu loh dia buka sub labelnya dari Sony gitu loh. Kadang-kadang gue juga suka mikir emang perkembangannya EDM gimana sih gitu loh. Di sini ada banyak yang memang diangkut keluar dan diekspos atau gimana atau dia eksposnya cuma di Indonesia doang gitu loh Nah, IDM-nya. kalau Gue kalau gue gue belum bilang sih, nanya banyak sih. kalau gue nggak tahu ya, tapi kalau kalau gue untuk di genre musiknya ya, bukan ke sub Hmm. label pembuatan sub labelnya, tapi ke genre Hmm. musik. Ya saat ini kan EDM tuh lagi menggema banget gitu kan, musiknya Hmm. yang musik elektronik lah kan gitu kan, musik elektronik Yoi. itu lagi yang benar-benar ngeband pakai elektronik, ngeband kayak gitu-gitu kan gitu Hmm. ya. Mungkin pasarnya labelnya mau menaungi pasar itu gitu. Ya balik lagi tadi ya, lagu semua bagus tapi uh, tergantung pasarnya gitu. Lu mau di pasar mana, asal jangan naruh lagu itu di lain di beda pasar. Ya sama aja misalnya gini, uh, lu rilis musik metal tapi ditaruhnya di komunitas dangdut, kan nggak nyambung ya kan. Jadi ya dangdut Iyalah. ya lu cari di areanya dangdut, metal di metal, tapi dengan behaviornya masing-masing, behavior apa penggunanya masing-masing kan gitu. Dangdut Kayak ada nggak di misalkan boleh musik dangdut? ada, kita punya dangdut, kita punya dangdut.
Tapi nggak kita Ya, ya, tadi ya. kita nggak bikin kotak-kotakan kalau di boleh musik ya, kita tetap ya udah nih dangdut kita arahkan ke dangdut, yang rock kita arahkan ke rock. Cuman itu nanti ketika ke media itu ada segmen lagi yang misalkan rock kebanyakan nggak masuk karena terlalu terlalu keras gitu. Karena kan kalau radio, nah ini kalau radio tuh gini, dia kan nggak mau eh, pendengarnya lari ke radio sebelah kan, gitu kan. Hmm, Jadi mereka mau make sure bahwa lagunya itu benar-benar qualified, maksudnya enak, ada enak tuh ada gitu, ada hooknya, terus hmm, didengarnya juga masih oke walaupun baru, hmm, ya kan. Karena nggak mau juga ketika lagu itu disetel, terus tiba-tiba pendengarnya gini, ah ya lagu apa sih, dia pindah. Tadinya dia lagi di radio A kan, wah radio A lagi ratingnya bagus, ternyata gara-gara lagu ini masuk jebret, wah dipindah. Nah itu unsur itu juga mesti ada gitu, apa kita mesti pikirin juga gitu. Jadi makanya kenapa teman-teman yang tuh lagu gue kok nggak pernah diputar di radio, mungkin karena ada unsur-unsur hmm, itunya. Makanya tadi lagu make sure harus, ya bukan harus, maksudnya ya ya enak lah, enak secara audio, enak secara musik, terus hooknya ada. Jadi hmm. jadi jangan jago dulu, ibaratnya gitu ya. Kan ada yang wah gitarnya ada begini nih, wah bassnya enggak, bikin enak aja udah titik gitu aja. Hmm. Walaupun lu bisa main gitar pakai kaki kayak oke tangan kiri doang gitu, tapi enakin aja lagunya. Oke, terakhir deh buat eh lo untuk menyampaikan semua yang mendengarkan gimana untuk planning mungkin dari timeline tahun ini, tahun depan apa yang memang akan lo nilai atau lo yang cari di Boleh Musik apa buat ya yang nonton semua. ah, kalau yang apa, kalau untuk lagu ya udah yang penting sih itu, menurut gua enakin aja lagunya. Enakin artinya gini, ada hook, terus biasanya ada apa namanya tuh, progresi chordnya kan. Kalau kita belajar kan, bukan belajar, maksudnya kalau kita menelaah ya lagu-lagu itu, ih kok ini ini kok lagunya sama sama ini, karena Hmm, bukan kadang-kadang bukannya jeplak, tapi memang karena running chordnya itu bagus gitu, betul gak? hmm, Iya kan, G A minor C D misalnya gitu, atau enggak C A minor F G, nih, yo, ya tinggal cara lo nyanyi aja gimana, ya kan. Ada yang ngerok, ada yang apa, tapi chord itu chord yang ya yang mungkin yang banyak dipakai orang, yang langsung orang kena, nah, ya kayak gitu-gitu. Itu dari chord, ya, 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 dari ya, ya. misalkan ini contoh ya, gue sebagai yang awam nih ya, Hmm, gue mau coba apa, gue analisa karena dulu gue sempat di INR juga kan, di label. Jadi gue belajar juga sama teman-teman INR, ketemu sama INR yang apa, yang nasional, yang internasional gitu-gitu. Jadi belajar oh gitu ya. Baca-baca juga. Nah, karena ya kayak pola-pola gitu. Terus ada hooknya. Kalau Indonesia tuh gitu, ada hooknya. Hooknya bisa jadi di ref, mungkin bisa jadi di intronya. Yang nggak hook itu yang gampang orang nyangkut. Cuman misalkan ya notasi gini aja satu lagu, ting tong, ting tong, gitu aja. Kalau kalau itu jadi hook, coba lagu itu dicabut aja itunya, langsung nggak enak bisa tuh. Gila lagu kan sih, kering banget gitu rasanya. Nah, itu juga jadi hook juga, notasi biasanya not kecil-kecil gitu, itu juga bisa jadi iya, itu iya, juga. iya, iya. Jadi nggak selalu yang lagunya enak gitu, tapi lagu enak juga ada hooknya. Yang penting itu hilangin ini dah, jago ya. Kalau lagi live itu jago nggak apa-apa dikeluarin, tapi kalau lagi yang mau kita ngasih, kan kita ngasih denger ke orang ya, ya kan, dan Hmm, kita hmm, berharapnya lagu kita didengerin orang kan gitu. Kalau hmm. kita lagunya udah dibikin pusing itu juga kan, orang juga aduh anjir apaan sih ya, gue lagi mau tenang lagi mau enak, akhirnya diganti. Atau tadi kalau mau seperti itu boleh,
tapi dengan Ah, tadi apa di segmen satunya misalnya gitu, segmen lainnya gitu, soalnya kayak metal hmm. gitu kan, ya dia di segmen metal, karena nggak mempan di kupingnya orang pop misalnya gitu kan, masuk kayak gitu, apaan sih nih, ganti dong, ya itu kayak gitu, udah Oke, langsung thank you, langsung ke itu gitu. thank you for tonight. Udah deh. Ya nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, Ya, kita ngobrol. Kasihnya ya semoga yang nonton. Nah nanti gue akan limpahin ke YouTube. Semoga nanti akan yang mendapatkan ilmu dari lu juga. amin semoga. Ya udah kan semua yang lo punya. Ya semoga nanti yang mendengarkan. Oh ini oh gini dapat ilmunya juga edukasi sih sebenarnya. Iya sih, gue Thank pengen you sih. ya. Enggak. Kalau kalau lagi kayak gini, bro, kalau mau ada yang ini nambah lagi. Kalau mau ada yang diskusi apa gitu di aja, di DM aja. Iya boleh. Gak apa-apa. Yang penting nanti kan gue mention ntar bakal orang tau kepo siapa sih nih Angga poster ya anak poster ya. Sip. Thank you Oke, ya. thank you Salam Jus sama ya. keluarga. Thank Sehat-sehat you ya. sehat ya. Sip. Udah. Yuk.